sekian banyak drama dan juga perjuangan yang sudah kru-kru kita lakuin, akhirnya kita bisa launching episode pertama podcast ini. Keren gak sih? Ini semua itu berkat tolongan kru-kru production ya, dari tim kreatif, terus juga kru-kru yang udah nyiapin kamera-kameranya, mikrofon dan lain-lain itu lah. Ya, mereka keren-keren banget sih. Sama mereka tuh kayaknya kita nggak bisa start dari bener ya, dari editor, terus dari yang bikin perancangnya, yang bikin perencanaannya, sampai bikin konten-konten. Kayaknya tanpa mereka kita nggak jadi dari benar. Emang perjuangan dan jasa mereka tuh luar biasa banget ya. bener banget. Oke. Oh, nggak sih yang kelas 12 itu katanya aku denger nih ya ada yang keterima SNBP loh. Wah, memang murid-murid kampus itu keren-keren. Keren banget. Aku denger sih, lumayan loh ya yang keterima. Oh iya? Lumayan ada yang keterima di Unesa, ada di Maldi. Oh, UNM. Iya. Oh. Mereka bisa survive. Golongan biru ya, golongan biru. Mereka juga ngelakuin tren itu Mbak ya? Yang terima juga. SNBP core ya. Tapi emang dari situ pasti dari perjuangan mereka dari awal mereka kerja keras sampai ada yang nggak tidur itu mereka Hal-hal gitu itu juga motivasi kita loh, menjadi motivasi kita juga untuk adik-adik kelasnya itu kan juga mau. Nah, jadi kita kayak bisa mengikuti juga gitu, wah kelas tuh bisa, aku juga pasti bisa nih. bener banget sama. Kalian ada kepikiran kuliah nggak sih jurusan yang kalian mau pilih buat kuliah nanti nih? Coba Shelly. Satu angkatan ya. Nah. Aduh. Kalau dari Shelly nih gimana? Jurusan impian. Kalau aku sih dari kecil memang passion minatku tuh emang di bisnis. Karena dari family itu kebanyakan condongnya itu ke bisnis sama di seni. Apa tuh? Ada dari papa atau dari mama gitu? Papaku, papa sama pupuku, wah mereka tuh tangan-tangan lentiknya itu. Turun ya kamu? Aduh. Turun dong. Pasti. Kalau Seninya kamu- pasti juga bakal turun. Nah, kamu kan tadi ngikutin seni. Iya. Kebetulan jurusan yang aku minati itu juga di bagian-bagian seni, Oh ya? di itu TKV. Kamu masuk DKV? Iya, kayak ngumpulnya siapa ya itu? Gak tidur kamu. Nggak apa-apa. Tapi sih kata aku ya. Kalau kita suka dan kita minati benar-benar pasti bisa. Bisa. Inlok. Nah, jurusan kuliah tuh kita tuh nggak boleh ikut-ikutan ya. Bener, sesuai sama minat hati kita. Kita tuh minatnya gimana? Kalau kamu sendiri, Kamu masuk apa? Jadi sekolah asal. Kalau aku sih benernya emang aku tertarik ke Ilkom sih. Ilkom? Iya, Ilkom. Susah itu ya. Susah ya, semua kuliah susah sih kayaknya ya. Susah sih. Pasti ada kesusahan masing-masing lah ya. Oke, jadi salah satu temanku itu ya, dia ada di kampus UC. Dia ini, UC? iya, dia itu salah satu mahasiswi di jurusan Ilkom. Itu aktif banget orangnya. Jadi kalau aku mau nanya sesuatu tentang Ilkom itu boleh lah ya? Boleh. Buat nambah informasi ya. Bener banget. Juga yang aku tahu ya, ini sih dari kampus itu pasti banyak ini kan, ada event, seminar, Kayak games gitu ya. Iya bener banget, Mau banget aktif di event-event kayak gitu biar kerja ke depannya itu nanti ditulis di CV. Jadi event-event yang kita kerjain itu apa? Kamu tuh dapet kayak sertifikat gitu. Dapat. Ya, jadi kita bisa cantumkan itu di CV, event, terus organisasi yang kita ikuti itu juga bisa masuk. Nanti bisa ditaruh di dalam CV. Nah, sertifikat itu juga ini loh, kalau support pas kita itu di interview. Jadi pas kita di interview atau kita kayak mau kerja di usia kita gini ya, kita bisa apply CV gitu ke salah satu kerjaan ini ya, yang paling umum itu IO. Iya, itu iya. Ya. Sering banget sih denger itu. Kita tuh bisa apply CV, kan biasanya ada kan CV itu about me, terus ada experience. Nah, itu taruh di situ aja. Event-event, acara-acara lomba itu masih bisa. Walaupun kita nggak menang kalau itu kita ada experience-nya, kita bisa masuki gitu. Menang itu
berarti kan juga tetap dapat sertifikatnya tuh ya. Tentu Tentu. Kalau aku ya. Kita dapat sebagai ya. itu bukti partisipasi. Iya betul. Itu tandanya kita punya pengalaman gitu. Nah itu di situ buat apa? Buat dapat beasiswa atau apa nih? Nah, diisi di CV itu ya kita di sekolah itu kita bisa menunjukkan kepada orangnya kalau kita itu aktif di sekolah. Bener Nggak banget. cuma diem aja, merhatiin guru, ya gitu-gitu aja. Nah, kita itu berusaha aktif di sekolah. Makanya kita mencantumkan itu biar menunjukkan, oh ternyata kita itu mengikuti event-event ini. Jadi kelihatan lah dari orang yang interview nanti itu kayak, wih tertarik sama kita, orang ini aktif ya, pasti dia bisa bertanggung jawab, Kerja keras, males, rajin, gitulah. Bener banget. Skill yang didapetin juga bisa mempengaruhi. Bener. Kan kalau apa tuh informasi dari games itu dari mana sih? Kalau aku ya, kalau pribadi dari aku sendiri, aku ada ini sih banyak temanku yang dari kampus-kampus, dari apalagi yang udah kerja dari kampus-kampus. Biasanya kan kalau mahasiswa-mahasiswi yang mereka tuh buka event di kampusnya, itu pasti mereka pengen lah narik banyak orang buat join. Iya. Juga aku ini kalau dari pribadiku sendiri biasanya aku cari-cari juga dari sosial media, jadi kita bisa Bener banget. Gimana caranya? biasanya aku cari ini sih di sosmed kayak IG, Twitter, bisa. Dari website gitu, universitas gitu biasanya juga dicantumkan. Iya. Ada acara apa, event dan lain-lain. Berarti kita harus aktif gitu ya. Bener. Benar. Kayak scholarship itu juga ada banyak tuh. Iya. Biasanya universitas itu menawarkan yang Berarti Syahrini ini orangnya aktif banget ya, kayak kelihatan banget sih kamu tuh punya banyak relasi, pertemanan gitu. Maybe ada tips dari kamu buat orang-orang introvert gitu. Aduh malu. Karena jujur ya, dulu tuh introvert banget dan aku tuh gak ngerti caranya bisa berrelasi sama orang. Mungkin kamu ada tips juga gitu. Ya mungkin Anak-anak Gen Z kan biasanya era COVID gini kan kami introvert gitu kan. Jadi tipsnya apa nih? ntar mungkin dia juga bisa sharing ya. Dari aku dulu ya. Kalau dari aku ini tipe orang yang orangnya itu dulu introvert. Apalagi pas pandemi. Aduh, dari yang extrovert bisa dari introvert, apalagi yang introvert tambah introvert. Iya. Benar. Ya kan. Tapi after itu aku punya prinsip sih. Aku punya prinsip yang aku pegang sampai hari ini. Kalau di dunia kerja nanti atau di kampus-kampus, kita tuh bisa nanti kita kerja, kita tuh harus komunikasi sama orang. Iya Sosialisasi sama Iya. orang. Kalau misalnya kita sendiri mengurung diri, kita nggak open minded, kita nggak banyak memperluas jaringan, koneksi, bakal susah buat kita kolaborasi kerja sama. Jadi untuk anak-anak Gen Z sekarang gitu kita tuh harus mulai membuka diri ya. Bener banget. Kalau dari kamu? Nah, kalau aku sih ya, dari dulu itu sudah introvert. Terus kena pandemi ini tambah parah lagi. Ya. Ya, sekarang udah berubah. Nah, tapi walaupun nggak suka ya, misal untuk berinteraksi dengan orang, biasanya kayak berusaha gitu aktif itu malu, atau kadang gimana gitu. Tapi kadang pikiran, kalau misal kita nggak aktif mulai dari sekarang, terus ke depannya gimana? Nah, Kita harus mikirin itu. karena pikiran itu tadi akhirnya berusaha aktif, akhirnya oh ternyata enjoyable ya, ternyata kalau kita go with the flow itu bisa, pokoknya ke depannya itu pasti akan ada hal baiknya. Bener banget. Pasti ada blessing in disguise. Pasti ada berkat tersembunyi di dalam Benar. dari kerja keras kita. Iya bener banget. Kerja keras kita itu nggak akan mengkhianati hasil. Benar. Terus untuk anak Gen Z sekarang ini biasanya kalau udah kelamaan kumpul-kumpul gitu biasanya banyak banget nih yang namanya
Bom. Bukan. Bukan, apa sih itu? Social. Anxiety. Iya, Social anxiety. Sorry ya. Nah, kenapa social anxiety-nya? Kan banyak nih yang akhirnya mau coba diri, kan dia orang introvert toh. Jadi kayak pasti kalau mencoba diri untuk membuka diri itu pasti susah toh. Iya, benar. Nah itu pasti banyak yang ngalamin social anxiety itu. Nah menurut kalian tuh gimana sih untuk ngatasin social anxiety biar kita tuh bisa memperluas jaringan kita gitu kan? Kamu dulu. Nah. Silakan Jessica. Silakan. Soal, kalau misal ya kita punya social anxiety dan kita mau punya keinginan untuk lebih terbuka, lebih aktif berinteraksi dengan orang. Walaupun kita nggak bisa langsung memaksakan kita kayak, ayo kamu tuh harus ngomong, kamu tuh harus langsung berbicara itu harus panjang apa enggak. Kita harus mulai perlahan-lahan aja. Walaupun progres kita sedikit sekali, hampir nggak ada. Tapi kalau kamu mau berusaha, itu pasti ada hasilnya. Benar banget. Tumpuk aja dulu, perlahan, pasti bisa. Mulai aktif, pelan-pelan, itu nanti bisa. Terus untuk yang anak-anak yang belum sadar nih kayak, aduh buat apa sih emang dampaknya tuh emang sebesar itu, sengaruh itu. Sebenarnya ya, semua itu balik ke pribadinya masing-masing. Nah, nantinya mereka mau jadi apa itu kan tergantung dirinya sendiri. Benar. Apalagi ada pepatah umum yang selalu kita dengar. Apa tuh? Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau hari ini kita tuh kerja keras banget, kita tuh ikut event ini, terus kita tuh menabur dengan ini ya kerja keras kita belajar rajin, kita ikut organisasi. Mungkin kita nih selalu pengen kita ini terlibat gitu. Nah dengan punya pemikiran yang kayak gitu, motivasi kita untuk pengen jadi sukses ke depan itu dikit demi dikit, sama yang bilangin Jessica tadi, kita pupuk pelan-pelan, itu pasti kita pupuk, itu pasti bakal sampai ke bukit. Percaya sih. Pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Benar banget. Terus kalian punya nggak sih kayak cita-cita atau wishlist kalian di pekerjaan suatu hari nanti nih, kalian mau jadi apa gitu? Ayo silakan. Ini pertanyaan yang menurutku gampang ya. Siapa yang nggak mau jadi orang sukses? Sudah sesimpel itu aja. Tapi kan prinsip orang sukses tiap orang kan beda-beda nih. Oh. Jadi menurut Jessica dulu nih, apa prinsip kesuksesanmu tuh sampai di titik mana? Menurutku ya, sukses itu dalam artian aku sudah bisa melakukan semuanya secara mandiri, independen, dan aku bisa membiayai diriku sendiri, bahkan membiayai orang lain, seperti keluarga ke depannya, biayai anak dan lain-lain. Jadi nggak mau tergantung dengan orang lain. Mau kalau bisa ya berbisnis sendiri, buat bisnis baru, merekrut karyawan dan ya begitulah. Jadi prinsip suksesnya itu gimana ya? Ya menjadi independen aja, jadi nggak bergantung dengan orang lain. Oke, kalau untuk Shirley nih, gimana menurut Shirley? Kalau dari aku ya, definisi sukses orang-orang tuh beda-beda sih. Mungkin dari sini tuh definisinya itu sampai itu bisa menjadi jadi bisa menjadi independen. Kalau aku sih kurang lebih sama kayak yang pertama, definisi suksesku itu aku bisa sampai membiayai diriku sendiri dan itu tidak bergantung pada orang lain dan juga yang diri ya kan. Yang kedua, aku ini terlibat dalam pelayanan di suatu gereja. Kalau kesuksesan untukku, aku itu pengen banget kalau melihat jiwa-jiwa itu diselamatkan, itu arti sukses buat aku. Juga setelah itu kita tuh udah ada kan, kita pengen dreamnya itu mau jadi apa, kita punya cita-cita. So, aku mau masuk bisnis, aku harus tahu setelah dari hari ini SMA aku mau kuliah apa, aku harus tahu. Dan juga setelah nanti di sana, setelah kuliah kita harus tahu kita mau kerja apa. Jadi selalu pikirin what's next. Iya, maksudnya.
Sayang tau gak sih kok sekolah kita tuh ngadain PPDB nih. Oh iya? Iya. Wih. Jadi siapa tuh temennya Sherly kan banyak nih. Waduh. Bisa Nah, disampaikan bisa. kalau sekolah kita tuh membuka peserta didik baru. Oh iya? Boleh sih. Nanti aku boleh. Info teman-teman di gereja. Boleh. Boleh banget sih. Boleh Jessica juga dong harus sampaikan ke sekolah kita mengadakan PPDB. Kita happy banget ya, Happy banget ya hari ini. sekolah ini. Benar, Sekolah kita ini sekolah yang bergerak gitu. Iya. Jadi sekolah kita ini enggak stagnan, tapi mereka mau pakai murid-muridnya satu-satu buat jadi drama. Contohnya podcast ini. Betul banget. Oke. Kita gembira banget ya podcast ini ya. Ya happy banget ya. Happy banget. Bisa datang tuh. Satu kehormatan buat kita. Podcast hari ini tuh fun banget. Nggak terasa ternyata sudah selesai. Iya, waktunya tuh udah selesai. Boleh lah kapan-kapan undang kita lagi. Boleh Undang dong. lagi. Kalian kru di podcast ini. Waduh. Tanpa disadari ya. Oke, tanpa disadari nih waktunya kita berpisah. Ya. Tapi kita akan lanjut lagi ke episode yang kedua. Ditunggu aja nantinya. Sudah nggak sabar nih. Udah gak sabar banget. Thank you banget ya guys yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat banyak banget wawasan yang baru yang bisa berdampak di kehidupan kalian sehari-hari. Kita juga tunggu feedback kalian. Iya, sip. Oke. See you guys on the next episode. Bye bye.